Ya, mudah-mudahan sehat semuanya. Badal Habib Ali bin Hud al-Attas ilaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Karena gurunya banyak, kita dikasih waktu sampai jam 9, masih ada waktu 2 jam. Pada Habib Ali ilaihi falyatafaddal mashkura. Habis ini kita minta Kiai Pitung yang rambutnya kayak Habib Bahar, ganteng dan gagah perkosa. Maaf, gagah perkasa. Siap, sorry Kiai. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, begini deh. Kekecilan tat. Kayak dapat medali nih. Kayak tadi menang lawan Cina. Menangnya bulu tangkis doang, politik kalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim wa majid wa syarrif ala sayyidina Muhammadin. Kurang kenceng jawab sholawatnya. Padahal Rasulullah bilang apa? Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Itu dicap sebagai orang yang pelit kalau ada orang yang mengucapkan nama Muhammad tapi dia nggak mau sholawat. Insya Allah yang jawab sholawatnya kenceng biar Allah jauhin dari corona. Amin ya rabbal. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري آمين ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم Al-mar'u ma'a man ahab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun yang sama-sama kita hormati dan wajib kita muliakan, kepada para habaib, anak cucu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap kepada para asatid, para pewaris Nabi Muhammad, segenap juga kepada para aparatur pemerintah, para hujjaj, dan segenap wabil khusus para jamaah yang hadir pada malam hari ini insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus daripada para habaib yang insyaallah kita doakan habaib yang hadir di mari membawa keberkahan untuk kita semuanya. Kita doakan juga para habaib, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, dan Allah istiqamahkan terus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada para asatid, mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau semua membawa keberkahan untuk kita semuanya. Kita doakan para asatid, para guru-guru kita, Allah juga panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah istiqamahkan terus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus salam hormat dan ta'zim kita tujukan kepada guru kita
hadratul mukarram ad-da'i ilallah al-mujahid fi sabilih akhina al-mahbub al-ustad Aang Khunaifi, yang kita doakan mudah-mudahan dia senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga perjuangan dakwahnya, Allah istiqomahkan perjuangan dakwahnya, Allah jauhkan dari orang-orang zalim yang ingin menyakitinya, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di malam yang penuh dengan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita untuk bisa hadir duduk di dalam majlis taklim yang ini adalah warisannya Nabi Muhammad, yang dimana banyak sekali di akhir zaman ini orang ngadain majlis ngumpat-ngumpat. Betul, di akhir zaman ini banyak sekali orang ngadain majlis tapi dia tidak bisa secara terang-terangan. Ini adalah bukti bahwasanya sudah masuk di akhir zaman. Orang dilarang untuk berzikir, orang dilarang untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad dengan alasan katanya PPKM, Corona dan lain sebagainya. Padahal kalau kita main logika, Corona penyakit apa bukan? Penyakit. Yang nyiptain penyakit siapa? Kalau ngomongin corona, dalam hati kita ngomongin iman, betul. Kalau kita percaya sama Allah, kalau kita malah deketin Allah, Allah akan jauhin kita dari corona tersebut. Cuman yang jadi pertanyaan, orang Indonesia ini mayoritas Islam apa bukan? Mayoritas Islam apa bukan? Beriman apa enggak? Belum tentu. Orang Indonesia mayoritas tapi bukan mayoritas iman. Orang Indonesia mayoritas tapi mayoritas hatinya nggak punya iman. Kenapa? Masjid, sholat pakai dijarak. Padahal Rasulullah bilang apa? Luruskan dan rapatkan barisannya. Kalau udah lurusin dan rapatin, kira-kira setan masuk apa enggak? Kagak. Kalau rapetin setan masuk apa enggak? Tapi kalau di jarak setan masuk apa enggak? Yang kita rapet aja sholatnya enggak khusyuk, bagaimana kita longgar? Inilah yang disabdakan sama Nabi kita Muhammad. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Sayati fi zaman yafirruna minal ulama wal fuqaha." Nanti akan datang di suatu zaman orang-orang akan lari dari yang namanya ulama. Orang-orang lari dari yang namanya orang alim. Orang-orang pada lari dari yang namanya orang yang ahli fikih. Sekarang banyak apa enggak? Orang jauh dari ulama banyak apa enggak? Orang benci sama ulama banyak apa enggak? Orang pengen ngebunuh ulama banyak apa enggak? Banyak. Dan tidak sampai di situ. Rasulullah menambahkan dalam hadisnya, bagi orang yang jauh dari ulama, Rasulullah kasih 3 tanda. Apa yang pertama? Yusallitullah sultanan zaliman. Allah akan utus pemimpin yang zalim bagi ada orang umat Nabi Muhammad yang dia jauh dari ulama. Udah ada apa belum? Udah ada apa belum? Yusallitullah sultanan zaliman. Allah kasih pemimpin yang zalim. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Dari tingkat RT sampai presiden zalim apa kagak? Zalim apa kagak? Sebab apa? Sebab orang jauh dari ulama. Yang kedua kata Nabi Muhammad, yadfa'illahul barakatu min kasbihim. Allah akan angkat keberkahan dari rezekinya. Sekarang kita lihat, kita megang duit 100.000 berasa puas apa kagak? Berasa puas apa enggak? Kagak, bawaannya kurang mulu, betul. Megang duit 100.000 kurang apa enggak?
kurang, belum beli rokok, belum beli Indomie, belum beli telur, belum beli beras, belum beli minyak. Kurang apa cukup? Kurang apa cukup? Allah angkat keberkahan kita punya rezeki. Mau kita punya duit banyak pun Allah tidak akan berikan keberkahan dalam rezeki kita. Apabila apa? Apabila kita jauh dari ulama, Allah akan angkat keberkahan dari rezekinya. Dan berkah yang paling mahal yang Allah udah angkat apa? Allah cabut daripada para ulama-ulama kita. Terkhusus Allah cabut daripada para habaib. Kemarin banyak apa enggak habaib pada meninggal? Banyak apa enggak habaib pada meninggal? Salah satu nanti Dajjal akan keluar. Salah satu nanti Allah akan perintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan trompet sangkakalanya apa? Yaitu para ahlul bait Nabi Muhammad, para habaib, para keluarga Nabi Muhammad, para anak cucu Nabi Muhammad. Allah akan cabut dari permukaan bumi ini. Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad beliau mengatakan dalam syairnya, Ahlul Baitil Mustafa Tuhri hum amanul ardi fadzakiri. Ahlul bait Nabi Muhammad, keluarganya Rasulullah, anak cucunya Nabi Muhammad, zuriyahnya Rasulullah. At-Tuhuri, beliau suci sebagaimana yang difirmankan sama Allah dalam Al-Qur'an. Hum amanul ardi fadzakiri. Para habaib, para ahlul bait Nabi, para zuriyah Rasulullah, hum amanul ardi fadzakiri. Merekalah yang menjaga, yang mengamankan daripada dunia ini. Makanya doain para habaib yang masih hidup, yang hadir di sini khusus biar Allah kasih panjang umur. Terkhusus guru besar kita, panutan kita yaitu Habib Muhammad Rizik dan Habib Bahar, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, dan mudah-mudahan Allah jauhkan dari orang-orang yang zalim kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Para habaib udah pada dicabut sebelum Dajjal keluar, sebelum Allah merintahin malaikat Israfil untuk meniupkan trompet sangkakalanya, sebelum bumi dihancurkan sama Allah, Allah cabutin dulu para habaib, para ahlul bait Nabi Muhammad. Makanya beruntung di majlis seperti ini, majlis-majlis seperti ini didatengin daripada keluarganya Nabi Muhammad, didatengin daripada para habaib. Menanamkan rasa cinta kepada para habaib hukumnya wajib, sebagaimana yang diperintahkan sama Allah dalam Al-Quran, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurbah. Katakan wahai Muhammad, Allah bilang kepada Nabi Muhammad, Allah kasih tahu kepada Rasulullah, qul, katakan wahai Muhammad, kasih tahu wahai Muhammad kepada seluruh umat-umat engkau, la as'alukum alaihi ajron, enggak usah minta apa-apa dari seluruh perjuangan dakwah engkau kepada umat-umat engkau, illal mawaddata fil qurbah, kecuali kecintaan kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, 3 tanda dari Nabi Muhammad bagi orang yang jauh dari ulama apa? Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Allah akan keluarkan diri kita dari dunia ini tanpa membawa iman. Na'udzubillah min, mati enggak bawa iman. Mudah-mudahan Allah matikan kita mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Iman tuh kita jaga, jangan kita rusak. Imanku kita pelihara, jangan kita hancurkan. Sebab keimanan kita yang menentukan akhir hayat kita seperti apa. Apakah bisa menyebutkan kalimat la ilaha illallah atau tidak? Iman kita. Makanya tadi sampaikan sama Ustaz Taang apa? Sama corona, takut juga jangan, berani juga jangan. Tetap ikhtiar pakai masker, biar kata pakai masker di dagu. Jaga jarak, biar kata jaga jarak 1 senti. Yang penting ngikutin protokol. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, kita sebagai umat Islam taat sama Allah wajib, betul. Taat kepada Rasulullah wajib, betul. Dan yang terakhir taat kepada para pemimpin-pemimpin kita, hukumnya
Wajib pakai masker, pakai. Alhamdulillah. Kalau ada polusi apa polisi? Polisi apa polusi? Udah polisi ajak ngaji kemarin juga dapat hidayah. Betul. Ini terakhir dah, nggak usah lama-lama. Karena tadi dibatasin waktu sampai jam 9 tat ya. Sekarang baru setengah 8. Ini romanya ujung harapan jamnya mundur ini ya. Ke belakang deh. Terakhir. Anggap jam 7 bentar lagi mau isya berarti. Terakhir, saya punya pengalaman cerita. Ini berkah kita baca ratib. Ini demi Allah salah satu saksinya ada salah satu supir saya, bukan yang sekarang, ada satu lagi. Ini pengalaman sangat luar biasa, makanya ulama kita di akhir zaman ini ngasih amalan cuma 2. Afdolul amal fi hadha zaman al-istighfar ila rabbil akbar wa sallu ala sayyidil mukhtar. Yang pertama kata ulama, amalan di zaman sekarang itu banyakin istighfar biar selamat. Dan yang kedua, banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad. Saya pengen cerita untuk banyakin istighfar dan zikir aja. Ada satu pengalaman saya waktu sekitar tahun 2100 kalau nggak salah. 2016, sekitar 2015-2016, saya dulu ceramah di daerah ujungnya Bekasi. Di mana namanya loh? Bukan, aduh lupa lah. Cabang Mungin. Tahu Cabang Mungin? Itu lurus belok kanan malaikat Jibril lagi kongko tuh situ. Saking jauhnya situ tuh. Itu pernah dulu ketika saya lagi ceramah itu, mohon maaf kalau ente masuk sono ngaku nabi pasti percaya itu orang. Ente sono datang pakai pakaian sorban, pakai gamis, pakai imamah, pakai yang lainnya pakai sorban, datang sono ngaku nabi, orang percaya. Kenapa? Saking awamnya itu daerah, saking bener-bener nggak kesentuh dakwah. Sampai akhirnya saya datang ke sono, itu diarak luar biasa dah. Wah, bocah-bocah pada lompat-lompatan, yang pada bawa sorban dilempar-lempar begini tuh, dijoget-joget, tola alba, disambut dah, masya Allah, udah kayak nabi gua. Sampai akhirnya, ini saking awamnya banget, saya ceramah di panggung, itu jamaah duduk, jamaahnya duduk pakai kursi kondangan. Tahu kursi kondangan? Kursi lipat. Kayak begitu, saking awamnya. Kita emang kan biasa ngemper, hujan kehujanan, ya kan? Banjir kebanjiran. Kalau lagi majlis, lagi duduk di bawah, lagi hujan banjir kencing kagak tahu, cepirit nggak ada yang tahu, betul. Ini apa? Pakai bangku kondangan. Gua kira ada yang nikah gitu kan. Sampai akhirnya saya lagi ceramah lagi bahas tentang kecintaan kepada Nabi Muhammad. Tiba-tiba di salah satu kolong bangku kondangan itu ada yang meledak. Saya bilang begini, tuh petasan aja ikut ngaji, ikut sholawat kepada Nabi Muhammad. Singkat cerita, udah kelar. Ini sebab karena saya maksudnya setiap maghrib saya baca Ratibul Attos. Setiap maghrib saya alhamdulillah, kalau nggak ada halangan istiqomah baca Ratibul Attos. Itu ketika sudah kelar, lagi duduk santai, lagi makan, lagi rehat, ada yang ngasih tahu panitia sono. Ada yang ngasih tahu begini, dicolek, Beb, apa lo? Tahu gak tadi Beb yang meledak apaan? Petasan, bukan Beb. Apaan? Teluh. Tahu teluh? Santet. Saya ceritanya merinding tuh. Santet teluh, ada teluh meledak, nggak nyampe pengen nyantet saya. Dalam hati, Habib mau disantet, kagak bisa, nggak bisa. Itu apa? Sebab saya mendawamkan pembacaan Ratibul Attos yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Umar ibn Abdurrahman Al-Attos. Santet, sihir ataupun yang lainnya, mau penyakit corona sekalipun,
tidak akan kena kita semuanya. Amin. Amin. Ini salah satu pengalaman saya lagi ceramah, ada yang mau nyantet. Tiba-tiba itu di kolong meledak. Kenapa? Karena dalam diri saya, dan dalam kehidupan saya, dalam keseharian saya selalu membaca Ratibul Attas lil Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Makanya saya tekankan kepada para jamaah yang hadir pada malam hari ini, usahakan istiqomahkan setiap habis maghrib baca Ratibul Attas. Itu manfaat Ratibul Attas. Selain dari kita jauh dari sihir, jauh dari penyakit, Allah lancarin rezeki kita. Ini kan sekarang lagi PPKM diperpanjang lagi ya. Sampai tanggal berapa? 9 Agustus. Itu mah sampai hari kiamat kali kagak bakal kelar itu. Kagak jelas, emang udah Squidward dah. Iya. Nih asal ente tahu, corona, kata Al-Ustadz Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, pimpinan Majelis Ta'lim Zadul Muslim, itu kata beliau apa? Corona nggak bakal hilang. Sampai kapanpun corona nggak bakal hilang, kecuali kezaliman yang ada di Indonesia hilang. Corona nggak bakal hilang, kecuali kezaliman yang ada di Indonesia bisa hilang, dan pemimpin-pemimpin yang zalim juga bisa hilang. Berarti kalau sampai 2024 nanti ganti presiden, dia pengen nyalon lagi, corona nggak bakal hilang. Ini yang ngomong Al-Habib Al-Ustadz Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau salah satu wali min auliyaillah di zaman sekarang yang memiliki kasyaf atau memiliki pandangan khusus untuk meramal masa depan. Dan setiap omongan beliau selalu benar. Saking pernah dites, saya pernah diceritain sama salah satu alumninya alumni yang pernah ngaji sama beliau. Itu dulu Habib Umar bin Hafid lagi datang ke Indonesia. Itu Habib Umar bin Hafid baru datang ke Jakarta, habis hadir Haul Cidodol. Itu beliau mau kemana gitu. Itu Ustadz Alwi itu bilang apa? Kalau Habib Umar wali, dia pasti mampir ke tempat gua. Dites kewaliannya Habib Umar. Kalau Habib Umar wali, pasti dia datang ke tempat saya. Wa subhanallah, tiba-tiba apa? Habib Umar bin Hafid bilang sama supirnya untuk muter balik. Mampir ke tempat Al-Habib Alwi bin Abdurrahman As-Segaf. Maka dari itu nih PPKM nih sekarang lagi diperpanjang. PPKM perpanjang, tukang dagang susah betul. Usaha susah betul. Kuncinya cuma 2. Yang pertama sholat, yang kedua banyakin baca Ratibul Attas. Kita yang masih sekolah baca Ratibul Attas, rezekinya walaupun nggak ke kita, mengalirnya kepada orang tua kita. Insya Allah mudah-mudahan Allah berkahkan rezeki kita. Allah banyakin rezeki kita, Allah panjangin umur kedua orang tua kita, dan Allah matikan beliau pada waktunya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan bisa bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Hadal minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.